Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, sudahkah kalian belajar? Mari kita belajar bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan menyajikan soal latihan dan pembahasan PSAJ IPA tahun 2024. Kali ini Bu Guru akan menyajikan lebih dari satu soal untuk setiap indikator sesuai dengan kisi-kisi. Semoga bisa memperkaya soal-soal atau literasi soal-soal ya, menambah pemahaman kalian ya. Diikuti sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Perhatikan gambar berikut. Alat reproduksi tumbuhan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Perhatikan gambar. Reproduksi tumbuhan itu adalah benang sari dan putik. Nomor 5 itu adalah benang sari. Ya, ingat benang sari itu terdiri dari kepala sari, ruang sari. Ya, di dalam kepala sari itu terdapat serbuk sari. Di nomor 5 itu terdapat serbuk sari. Nomor 5 itu kita sebut saja benang sari, ya, karena di dalamnya memuat kepala sari, ruang sari, dan penghubung ruangan. Kemudian nomor 6 adalah putik. Nah, kepala putik itu. Putik terdiri dari kepala putik, ya, tangkai putik, dan bagal biji. Jadi jawabannya yang benar adalah nomor 5 dan 6D. Berikut ada nama hewan: 1 kuda laut, ya, 2 penyu, 3 paus, 4 kelelawar. Cara berkembang biaknya: P ovipar, Q vivipar, R ovovivipar. Kamu pasangkan 1 dengan P atau 1 dengan Q, begitu. Guys, kuda laut adalah ovovivipar, ya, berarti 1 R. Penyu berkembang biak dengan ovipar, bertelur, berarti 2 P. Paus vivipar, melahirkan, berarti 3 Ki, ya. Kelelawar vivipar, melahirkan, berarti 4 Ki. Nah, jawabannya yang benar 1 R, 2 P, 3 Ki, 4 Ki. Mana? Ya, B. Mari kita analisis jawabannya satu persatu. Platypus itu berkembang biak dengan ovovivipar. Bukan ovipar ya. Dulu ada yang mengatakan bahwa platypus itu hewan bertelur yang menyusui anaknya. Benar menyusui anaknya, tetapi dia bukan ovipar, bukan bertelur, melainkan ovovivipar. Telurnya menetas di dalam tubuh induknya, kemudian baru dilahirkan. Jadi platypus itu ovovivipar, sedangkan buaya bertelur ovipar. Jadi jawabannya yang benar adalah B, ovovivipar, platypus, dan buaya ovipar. Lagi, perhatikan tabel berikut ini. Itu ada gambar cacing planaria atau cacing pipih dan hidra. Hewan dalam tabel tersebut memiliki persamaan dalam berkembang biak, yaitu A. Berkembang biak secara generatif, B. Berkembang biak dengan tunasnya, C. Berkembang biak secara vegetatif, D. Berkembang biak dengan membelah diri. Pipih atau planaria berkembang biak dengan fragmentasi atau memotong tubuhnya, sedangkan hidra berkembang biak dengan tunasnya. Nah, fragmentasi dan tunas itu adalah cara perkembangbiakan vegetatif. Jadi jawabannya adalah C. Berkembang biak secara vegetatif. Lagi, perhatikan tabel berikut. Nomor 1 hewan planaria, 2 kura-kura, 3 platypus, 4 amoeba, 5 kuda laut, 6 ikan pari, 7 bintang laut, dan 8 piton. Kelompok hewan ovovivipar bertelur, telurnya menetas dalam tubuh induknya kemudian dilahirkan. Dalam tabel tersebut adalah, nah, mari kita bahas. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan itu adalah hewan terjadi pada hewan platypus. Nomor 3, ya, kuda laut nomor 5, ikan pari nomor 6, dan piton nomor 8. Jadi 3, 5, 6, 8. Nama hewan-hewan berikut ini: kuda laut, platypus, ular piton, dan titik-titik.
Hewan yang cara berkembang biaknya sama dengan hewan-hewan di atas adalah laut, platypus, ular piton berkembang biak dengan ovovivipar. Berarti titik-titik itu harus kamu isi dengan jenis hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Ya, kita analisis cecak itu bertelur ovipar, dugong, duyung itu mamalia, dia melahirkan, ya. Kemudian kelelawar juga vivipar melahirkan. Kadal ovovivipar. Titik-titik itu jawabnya adalah kadal yang sama-sama ovovivipar. Perhatikan gambar berikut. Jenis penyerbukan berdasarkan gambar tersebut adalah penyerbukan A. Silang, B. Sendiri, C. Tetangga, D. Basta. Itu terjadi pada bunga, lain pohon, lain tanaman, dan lain jenisnya juga lain bunga. Karena jenisnya berbeda, merah dengan kuning. Jadi penyerbukan pada dua bunga itu adalah jenis penyerbukan Bastar D. Gambar berikut. Jenis penyerbukan berdasarkan gambar tersebut adalah penyerbukan titik-titik. Bukan pada gambar itu adalah jenis penyerbukan tetangga. Jawabnya C. Penyerbukan tetangga. Soal indikator nomor 4. Anita berusia 12 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis remaja. Kulitnya halus, suaranya terdengar nyaring, buah dada membesar, pinggul juga membesar. Kali ini Anita mengalami menstruasi. Dari deskripsi tersebut, ciri pubertas primer yang dialami Anita adalah A. Suara nyaring, B. Buah dada membesar, C. Pinggul membesar, D. Mengalami menstruasi. Ciri pubertas primer pada wanita itu adalah mengalami menstruasi. Jadi jawabannya D. Mengalami menstruasi. Soal indikator nomor 5. Ya, perhatikan tabel berikut. 1. Pinggul membesar, 2. Dada bidang, 3. Suara membesar atau memberat ya, dada membesar, 5. Tumbuh jakun, 6. Tumbuh kumis. Ciri pubertas anak laki-laki ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Dianalisis. Pubertas anak laki-laki ditunjukkan oleh nomor, lihat itu yang dijentang Bu Guru ya. Dada bidang, suara membesar atau memberat, tumbuh jakun, tumbuh kumis. Kalau dada membesar itu anak perempuan karena buah dadanya membesar. Pinggul membesar anak perempuan. Jadi jawabannya apa? Indikator nomor 6, ilustrasi ya. Perubahan fisik, psikis, dan emosi remaja pada masa pubertas dapat membuat remaja lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan remaja berperilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksinya. Berikut ini, cara menjaga kebersihan alat reproduksi yang benar adalah A. Memakai celana ketat berbahan katun, B. Mengganti celana dalam 4 kali sehari, C. Bagi laki-laki dianjurkan untuk dikhitan atau disunat, D. Bagi perempuan sesudah buang air kecil membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah belakang ke depan. Jawaban nomor A, memakai celana ketat salah, berbahan katun benar. B, mengganti celana dalam 4 kali sehari, tidak harus, minimal 3 kali sehari atau setiap kali merasa lembab, karena lembab itu menyebabkan jamur. C, bagi laki-laki dianjurkan untuk dikhitan, itu untuk menghindari kanker ya, kanker pada alat kelamin. D, bagi perempuan sesudah buang air kecil membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah belakang ke depan. Salah, dari depan ke belakang. Kalau dari belakang ke depan nanti kotoran dari anus bisa masuk ke alat kelamin, berbahaya. Jadi jawabannya adalah C. Soal, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan di samping memiliki ciri khusus yaitu itu adalah tumbuhan Venus. Apa ciri khusus dari Venus yang sudah dibahas tadi? Jawabannya
bahwa Venus memiliki daun yang berbulu dan berengsel untuk memerangkap serangga. Perhatikan tabel berikut: P gadung, R nangka, Q salak, S damar, T kemenyan, U rotan. Tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya adalah tumbuhan apa yang melindungi diri dengan getahnya? Tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya itu adalah nangka, kemenyan, dan damar. Berikutnya, perhatikan bentuk mulut hewan berikut. Pernyataan yang benar tentang gambar mulut hewan di samping adalah itu adalah bentuk mulut kupu-kupu, mulut penghisap pada kupu-kupu, bukan mulut penjilat pada lalat. Masa lalat gambarnya seperti itu mulutnya? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah C. Yang pura-pura mati jika dikejar musuh adalah kecoa dan terenggiling. Itu buktinya, gambarnya diberi contoh Bu Guru di situ. Tabel berikut ini: P unta, B bunglon, R beruang, S belalang daun, G kamuflase, H mimikri, I bantalan kaki lembut, J hibernasi. Pasangan hewan dan cara melindungi diri yang benar adalah, kamu analisis ya. Unta bantalan kaki lembut, berarti P dengan I, P, I. Bunglon mimikri, berarti Ki, He. Beruang melakukan hibernasi, berarti R dengan J. Belalang daun melakukan kamuflase, berarti S dengan G. Perhatikan gambar berikut. Komponen listrik yang ditunjukkan gambar nomor 4 adalah, gambar nomor 4 itu saklar ya. Nomor 3 kabel sebagai penghantar, nomor 1 bola lampu, nomor 2 baterai sebagai sumber energi listrik. Jadi indikator nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah rangkaian campuran antara seri dan paralel. Berdasarkan gambar di samping, jika saklar 3 ditutup, maka lampu 1, lampu 2, lampu 3 tidak terpengaruh sebab A. Lampu 1, 2, dan 3 disusun seri. B. Lampu 4, 5, dan 6 disusun paralel. C. Lampu 1, 2 disusun seri sedangkan lampu 3 paralel. D. Lampu 1, 2, dan 3 disusun paralel. Lihat satu persatu. Jika saklar 3 ditutup, berarti rangkaian tertutup, ada aliran listrik ya. Maka lampu 4, 5, 6 menyala. Lampu 4, 5, 6 itu disusun seri berurutan ya. Nah, kemudian lihat pilihan jawabannya. Lampu 1, 2, dan 3 disusun seri. 1, 2, dan 3 itu paralel bukan seri ya. B. Lampu 4, 5, 6 disusun secara paralel. Nah, itu berurutan bukan paralel tapi disusun secara seri, lampu 4, 5, dan 6. C. Lampu 1 dan 2 disusun seri sedangkan lampu 3 paralel. Salah. 1, 2, 3 itu masing-masing disusun secara paralel, punya saklar masing-masing ya. Nah, D. Lampu 1, 2, dan 3 disusun paralel sehingga tidak terpengaruh oleh S3 saklar 3 yang merupakan rangkaian seri ya. Contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping. Ada 2 baterai, ada 3 saklar ya. Jika saklar S1 dibuka, maka yang terjadi adalah saklar S1 dibuka. Saklar S1 itu letaknya adalah arteri, paling pokok mempengaruhi semuanya.
ya. Itu jalan utama itu. Ya, perhatikan. Jika saklar S1 dibuka berarti dimatikan, ya, arus terputus. Maka yang terjadi adalah aliran listrik tidak dapat berjalan karena jalannya terbuka terputus. S1 terputus sehingga tidak ada aliran listrik. Listrik dari kutub positif tidak bisa mengalir menuju ke kutub negatif sehingga tidak ada aliran listrik. Ya, semuanya padam. Jika S1 dibuka, semuanya padam. S1 dimatikan, terputus berarti di situ tidak ada jalan, maka semua lampu padam. Indikator nomor 13. Gambar magnet jarum berikut adalah mana yang benar? Diperhatikan gambar magnet jarum biasanya digunakan pada kompas untuk menunjukkan arah mata angin. Indikator nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Gaya magnet terbesar ada pada kutub-kutubnya. 2. Kutub utara dan kutub selatan jika didekatkan akan tolak-menolak. 3. Dapat menarik semua jenis benda. 4. Sifat kemagnetan dapat hilang. Pernyataan tentang sifat-sifat magnet yang benar ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 1 dan 4. Lihat mana jawaban yang benar? 1 dan 4. 2 dan 3 itu salah. Kutub utara dan kutub selatan jika didekatkan akan tarik-menarik karena kutub tidak senama. Akan tarik-menarik jika didekatkan. Nomor 3 salah. Tidak semua jenis benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang mengandung unsur besi. Oleh karena itu magnet disebut besi berani. Jadi jawabannya yang benar adalah 1 dan 4. Indikator nomor 15. Lihat ada gambar. Ya, itu anak panah itu menunjukkan arah garis gaya magnet. Pernyataan yang benar tentang arah garis gaya magnet adalah A. Arah garis gaya magnet kutub yang berlawanan akan saling menolak. B. Arah garis gaya magnet kutub yang sama akan saling menarik. C. Arah garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. D. Arah garis gaya magnet keluar dari kutub selatan menuju ke kutub utara magnet. Arah garis gaya magnet itu, perhatikan anak panah itu, keluar dari kutub utara. Lihat mata anak panahnya, masuk ke kutub selatan. Jadi arah garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Sesuai gambar itu persis. Anak-anak, demikian tadi nomor 1 sampai nomor 15. Masih ada banyak lagi yang lainnya pada bagian kedua. Semoga bermanfaat ya. Agar lebih bermanfaat, silahkan kamu bagikan kepada teman-temanmu. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.